acara namanya 2020, karena peringatan ini sebagai selebrasi akhir musim peneluran dan pelepasan tukik di tahun 2020 ini. Biasanya kalau menanam nanti mati kering gitu, jadi kita lebih ke merawat yang sudah ditanam sebelumnya. Mas Niko dan Mas Rehan tadi baru ngangkutin air dari rumah warga, karena harapannya nanti kita enak aja sharing gitu ya. Setelah kita berkegiatan, kita akan saling sharing tentang apa yang kita dapatkan hari ini, sudut pandangnya bagaimana, ada cerita apa, ada yang bisa apa. Selamat melihat keadaan Samas saat ini. Selamat belajar bersama dengan teman-teman Respirasi. Aku punya teman yang suka berenang di lautan luas. Ia berenang bebas, penyu lekang yang tak lekang oleh waktu, penyu lekang yang tak lekang oleh waktu, penyu lekang yang tak lekang oleh waktu, penyu lekang yang tak lekang oleh waktu. Aku punya teman, ia suka berenang. Kini lautan tak lagi luas, ia tak bisa berenang bebas. Penyu lekang yang kan lekang oleh waktu, penyu lekang yang kan lekang oleh waktu, penyu lekang yang kan lekang oleh waktu, penyu lekang yang kan lekang oleh waktu. Ya, makasih. Perkenalkan, nama saya Dimas Saputra. Saya akan menyanyikan lagu Liburan ke Pantai Samas. Ayo kawan, kita liburan. Kita liburan ya ke Pantai Samas. Ayo kawan, kita liburan. Kita liburan ya ke Pantai Samas. Banyak kenangan, dapat hiburan, dapat ilmu juga bermanfaat. Ayo kawan, cepatlah cepat, sebelum nanti kita terlambat. Ayo kawan, cepatlah cepat, sebelum nanti kita terlambat.
liburan ya ke pantai Samas. Ayo kawan kita liburan ya ke pantai Samas. Banyak hiburan, dapat kenangan, dapat ilmu juga bermanfaat. Ayo kawan cepatlah cepat sebelum nanti kita terlambat. Ayo kawan cepatlah cepat sebelum nanti kita terlambat. Sebelum nanti kita terlambat.
pikiran yang terbersit atau pertanyaan apa yang terbersit gitu nggak kira-kira? Kenapa sih disiram gitu? Apa gitu? Atau nemu sampah-sampah yang unik-unik gitu tadi gitu? Iya, apa mas? Oke, sila ya. Oke. Respirasi itu kerja bareng sama warga lokal, Pak Rujito namanya. Nah kalau Pak Rujito sendiri itu sudah sejak 98, jadi sejak 98 memulai menginisiasi konservasi yang ada di Pantai Samas ini. Pak Rujito dulu sendiri awalnya pemburu penyu gitu, jadi pemburu dan pengkonsumsi penyu gitu. Kemudian karena ada satu mahasiswa datang belajar, terus ada anak sekolah datang skripsi atau apa gitu, pertama hanya menunjukkan gitu Pak Rujito, terus lama-kelamaan sering terlibat gitu, beliaunya tergerak gitu. Kalau bahasanya Pak Rujito itu karena dulu aku anak nakal gitu, jadi aku anak nakal, sekolah juga tidak tinggi gitu. Bagaimana caranya aku bisa berkontribusi terhadap dunia pendidikan gitu. Jadi beliau punya mimpi untuk menjadikan penyu dan Pantai Samas itu sebagai wahana wisata pendidikan gitu. Jadi beliau kemudian menyelamatkan penyu. Kalau bahasanya Pak Rujito itu setidaknya aku bisa berkontribusi, ini caraku walaupun sekolahku tidak tinggi begitu bahasanya beliau. Dan Pak Rujito itu penerima Kalpataru 2 kali gitu, sudah 2 kali menerima Kalpataru. Nah banyak hal yang masih kita pelajari bareng sama Pak Rujito, kita pelajari dari Pak Rujito. Buat kita Pak Rujito itu kayak ya semacam guru gitu, karena banyak hal-hal yang apa ya, di luar buku gitu, di luar teks tentang konservasi gitu. Kalau secara textbook konservasi secara internasional misalnya ketika kita mau mencari telur penyu di mana sih gitu, ada telur penyu di sebelah mana gitu, kita harus cari pakai stik besi gitu, stik besi yang cukup panjang gitu, jadi pasirnya ditusuk-tusuk gitu, nanti akan ada kepadatan pasir yang berbeda gitu, agak bleng gitu, agak masuk gitu, terus ditarik, oh ujung besinya ini agak amis gitu, berarti kan ada telurnya di dalam karena ada yang ketusuk gitu. Tapi paling tidak kan ada 1-2 telur yang tertusuk di situ. Kalau metodenya Pak Rujito mensaintifikannya sedikit susah gitu ya buat kita, karena beliau akan bilang oh malam ini nanti ada penyu bertelur mas gitu. Di sebelah mana? Di sebelah sana atau sana gitu, bahkan sespesifik itu sekitar jam berapa gitu. Dan itu benar gitu. Taunya bagaimana? Beliau membaca tanda-tanda alam misalnya. Kalau penyu mau naik bertelur itu nanti teman-teman bisa juga mempelajari gitu, niteni gitu. Kalau penyu mau naik bertelur itu ombaknya berbuih, terus anginnya pantai itu bawa pasir gitu, jadi di kaki itu gatel gitu karena kena pasir gitu, terus baunya amis gitu. Nanti teman-teman bisa pelajari itu, terus berarti nanti malam akan ada penyu bertelur gitu. Karena 10 tahun kita di sini kita nggak bisa bedain itu, tiap hari ombaknya berbuih gitu buat kita gitu. Ombaknya berbuih dan baunya juga amis-amis gimana karena banyak kapal gitu. Ya tadi bersih pantai juga kena pasir-pasir juga kan kalau pas kena angin gitu. Kalau pas anginnya gede ya sakit gitu, kena pasir gitu, nggak bisa bedain gitu. Bahkan yang pernah suatu saat pas kita kesini karena kita harus menginkubasi telur malam hari gitu, itu posisi bulan mati, jadi pas nggak ada bulan gitu ya, pas bulan mati total gitu. Setelah bulan sabit kan terus total nggak ada bulan, itu gelap gulita gitu. Terus tiba-tiba Pak Rujito ikut ke pantai terus jalan gitu, ngilang ke arah sana gitu, terus tiba-tiba lari gitu jalan. Tak pikir kenapa gitu, kena beling atau kena apa gitu, tak sentirin kenapa pak, malah marah tuh, sentermu gitu, apa tuh pak gitu, ada penyu bertelur gitu. Jadi beliau bisa ngelihat penyu itu dari air naik untuk bertelur gitu kan. Beliau itu nyuruh matiin senter karena penyu itu kan terganggu sama cahaya ketika mau naik bertelur gitu. Nah kalau ditanya lagi taunya gimana, kan kelihatan mas, kalau mau naik itu dari ombak gitu, cangkangnya itu kan basah, kena cahaya itu celap gitu, mengkilat gitu kelihatan. Ya peteng pak, gelap, apa yang mau kelihatan, cahaya aja nggak ada, apa yang mau celap gitu kan gitu. Jadi banyak hal gitu sebenarnya gitu. Apa ya, selain dari usia beliau yang tentunya secara
tingkat pandangan tingkat penglihatan tentunya sudah menurun gitu, toh nyatanya nggak ngefek juga gitu. Malam-malam yang kita masih muda-muda, aku masih muda gitu gitu kali gitu. Kita nggak bisa melihat apa-apa gitu, beliau bisa lihat gitu ya. Banyak hal-hal kayak gitu sih yang masih kita pelajari dari Pak Rujito misalnya. Terus termasuk tadi yang aku bilang, dari tahun ini kita sudah melepaskan 1000 ekor tukik, dan dari 1000 itu menurut statistik hanya satu yang akan dewasa, punya kesempatan untuk tumbuh dewasa dan kembali lagi ke pantai ini untuk bertelur. Karena setiap penyu itu akan kembali nyaris ke titik yang sama dia ditelurkan untuk bertelur lagi kalau dia betina gitu ya. Karena dia punya geotagging, built-in GPS gitu. Jadi punya built-in GPS gitu, kurang punya Bluetooth gitu udah bisa musikan sendiri dia pakai gitu. Built-in GPS, dia akan kembali ke tempat yang sama. Dan Pak Rujito bisa bilang, oh di Pantai Samas ini ada sekitar 14 sampai 19 titik peneluran gitu. Sana sudah, besok giliran yang sana gitu. Bahkan spesifik itu gitu.